Halo, apa kabar teman-teman? Nah, ya, kita ketemu kembali di video-video tentang seputar dunia styrofoam, yaitu cara memotong. Kali ini kembali saya hadir di tengah-tengah Anda dengan membawakan tips mudah, yaitu cara membuat alat pemotong styrofoam sekaligus cara memotongnya. Saya perkenalkan dulu bahannya. Bahan yang pertama ini adalah, atau bahan pokoknya adalah dari kawat tembaga. Nah, kawat tembaga ini nanti akan digunakan sebagai mata solder, pengganti bawaan dari solder, yaitu berupa baja. Nah, kita tahu bahwa kawat tembaga ini adalah sangat bagus untuk menyimpan panas. Dan untuk caranya, apabila kita membuat alatnya, kita ukur dengan styrofoam yang akan dipotong. Kalau ini 3 cm teman-teman, jadi kisaran kita lebihkan sedikit itu ya, jadi kisaran 4 cm. Kenapa begitu? Karena nanti di saat kita memotong, maka ujung dari jarum ini akan tembus ke bawah sehingga menjadikan pemotongan rapi, bagus, dan indah ya. Nah, setelah kita ukur 4 cm ini teman-teman ya, kita akan ya kita ukur dulu ya. Apa betul ini? Ya betul. Itu 4 cm teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita lipat ya, kita lipat bagian bawahnya ya. Bawahnya diperkirakan lah ya, mungkin 2 cm atau 2 cm setengah cukup. Dan kita potong tadi ya, kita potong. Nah, sudah menjadi bahan dari pembuatan mata solder. Nah, ini yang saya maksud. Ini adalah saya lipat menjadi 2. Tujuannya adalah ini nanti akan dimasukkan ke lubang solder karena ini sebagai tangkainya. Setelah kita tekuk atau kita lipat, maka kita rapatkan dengan tang atau sejenisnya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi memang tidak sulit ini ya. Saya kira tidak sulit, mudah sekali dan bisa diikuti. Hanya kita ukur, yaitu tadi ya, diukur dengan ketebalan styrofoam yang akan kita potong. Nah, kemudian berikutnya yang tidak kalah penting ini adalah modifikasi dari kawat tembaga ini. Ujungnya kita runcingkan. Kalau di mata solder asli baja itu kan hanya sedikit ya, sedikit kecil terus besar. Kalau ini agak lurus ya, kita runcingkan hampir ke tangkainya. Kita runcingkan, ukurannya kalau bisa itu sebesar jarum mesin jahit. Caranya seperti apa? Ini yang Anda tonton sekarang ini teman-teman. Caranya cukup kita gosok-gosok dengan amplas ya. Amplas kita berikan kayu, mungkin dilem atau dipaku, kemudian kita gosok seperti itu. Nah, itu pasti nanti akan menjadi runcing ya. Nah, ini proses meruncingkan ini kayaknya. Dan untuk menggosok ini teman-teman hanya membutuhkan waktu paling lama itu 3 menit. Sudah runcing, sudah sempurna seukuran jarum mesin jahit. Nah ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk memotong styrofoam yang menghasilkan potongan yang rapi, mudah dan bagus. Cukup dengan alat ini, yaitu membuat mata solder dari kawat tembaga. Ya, kita bandingkan dengan kawat tembaga yang asli teman-teman. Itu ya, kawat tembaga asli dan ini yang sudah saya gosok. Perbedaannya hampir hilang separuh ya, hilang separuh. Nah, jangan khawatir pada saat dipotong ya, buat memotong ini bengkok. Jangan khawatir ya, pasti apa ya, teman-teman bisa merasakan nanti. Nah, ini yang lama sudah saya itu ya, saya pasang di solder, saya bandingkan dengan itu tadi. Nah, ini teman-teman. Jadi pembuatan ini simple, mudah. Untuk tangkainya bisa kita lilit atau bisa kita tekuk saja. Ya, yang penting bisa masuk ke lubang solder, kemudian kita kunci dengan skrup atau dengan baut. Sudah ya, sudah bisa dipakai. Nah, ini
Nah, sudah selesai ini teman-teman, membuat mata solder yang ampuh dari bahan sederhana murah meriah, yaitu dari kawat tembaga. Nah, dan kawat tembaga ini bisa dicari teman-teman ya, kalau Anda bisa dicari atau dibeli di toko-toko alat bangunan atau di toko-toko alat listrik. Bahkan kabel engkel kalau Anda punya pasti akan bisa dipakai. Pertama-tama saya menyiapkan dulu, saya coba pada styrofoam yang ketebalannya 1 cm. Seperti yang teman-teman lihat ini. Saya membuat nama ya. Nama dari seorang teman ya, seorang teman. Nah, ini Anthony. Jadi cara menulisnya seperti itu teman-teman. Kalaupun teman-teman kesulitan bisa ngambil dari internet, bisa. Nah, kita lihat teman-teman. Bagaimana motongnya? Iya, ternyata sangat mudah, sangat rapi, bagus sekali. Nah, ya. Jadi setelah melihat video ini dan teman-teman ingin praktek ya, saya yakin dan percaya teman-teman pasti bisa melakukan bahkan lebih bagus dari saya. Karena apa? Karena di samping membuatnya mudah, bahannya juga tidak sulit dicari dan harganya murah. Nah, teman-teman ya, seperti itu. Memotongnya juga nggak usah terburu-buru. Yang penting kita mengikuti panas mata solder. Ya. Dan kenapa saya bilang tadi bahwa kawat tembaga ini ujungnya itu diruncingkan? Ini masalahnya. Kalau tidak kita runcingkan, maka di saat kita memotong styrofoam pertama kali, maka akan meleleh karena besar. Tetapi kalau ukurannya seperti jarum mesin jahit ini bisa dilihat sendiri. Begitu langsung masuk tancap gas. Ya, nah ini teman-teman. Ya, 1 cm styrofoam ini sudah selesai saya buat. Ya, hasilnya juga sudah bagus. Nah, yang kedua ini saya juga kembali membuat nama ya. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau memotong huruf yang berliku-liku itu kan sulit ya. Kecuali huruf balok, cukup dengan cutter. Tapi kalau sudah huruf berliku-liku, nah ini agak sulit. Nama Susi. Styrofoam ini teman-teman, ini tebalnya adalah 2 kali lipat, yaitu 2 cm. Nah, ternyata walaupun 2 cm, di saat memotong ini tidak ada kendala. Ya, itulah kelebihan baja. Baja mempunyai kelebihan dalam menyerap dan menyimpan panas. Jadi, sekali lagi ya, buang mata solder ya. Mata solder dari baja ya. Dari kawat tembaga ini kita ganti dengan kawat tembaga. Seperti itu. Teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya. Nah, seperti itu, sangat mudah sekali. Ya, 2 cm styrofoam ini sudah selesai dan kita akan melihat pemotongan styrofoam 3 cm. Bagaimanakah nanti? Apakah mengalami kendala, mengalami kesulitan, atau bahkan sama lancarnya dengan styrofoam yang tebalnya 2 dan 1 cm? Iya, ternyata juga tidak berpengaruh. Ya, tidak berpengaruh. Hebat sekali ini kawat tembaga. Ya, walaupun kecil tapi sakti sekali. Ya, makanya saya tadi bilang kalau untuk memotong ketebalan styrofoam maksimal 3 cm, maka ujungnya yang dibuat memotong itu cukup 4 cm ya. Untuk tangkainya buatlah 2 atau 2,5 cm. Jadi secara keseluruhan adalah sekitar 6,5 cm. Ya teman-teman, sudah selesai. Kita bandingkan. Nah, sebagai rasa persahabatan, jangan lupa teman-teman silakan like, komen, dan subscribe Mbah Gabus Channel. Salam sehat dan tetap semangat.